Peristiwa apakah hari ini? Apakah Anda mengenal sosok pria ini? Pria ini bernama Laksamana Muda TNI Yosepahat Sudarso. Pahlawan nasional yang gugur dalam pertempuran Laut Aru. Yos Sudarso lahir di Salatiga. Ayah Yos merupakan seorang polisi di masa penjajahan Belanda. Di masa sekolah, Yos dikenal sebagai pribadi yang tenang, cerdas dan juga santun. Yos juga bercita-cita ingin menjadi prajurit. Setelah tamat SMP, Yos melanjutkan pendidikan di sekolah guru di wilayah Mutilan. Namun karena terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, akhirnya Yos masuk ke Sekolah Tinggi Pelayaran Semarang. Yos menjadi lulusan terbaik dan langsung dipekerjakan. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia, Yos bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut. Berbagai misi Yos lewati untuk memadamkan pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah. Di tahun 1950, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Yos Sudarso pun diangkat sebagai komandan kapal di Kri Alu. Selanjutnya pindah ke Kri Gajah Mada, Kri Rajawali hingga Kri Patimura. Tidak lama setelah itu Yos Sudarso kemudian naik pangkat secara cepat dari deputi hingga menjadi komodor, Laksamana Pertama. Di tahun 1961, konfrontasi Indonesia dan Belanda dalam hal pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda mencapai puncaknya. Presiden Soekarno ketika itu membentuk Tri Komando Rakyat, Trikora, dan tahun berikutnya 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala dalam pembebasan Irian Barat dengan markas di Makassar. Yos Sudarso diserahi tugas sebagai deputi operasi. Pada tanggal 15 Januari tahun 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru. Ketika itu Yos Sudarso melakukan patroli dengan membawa 3 kapal yakni Kri Macan Tutul, Kri Macan Kumbang dan Kri Harimau di bawah komandonya. Operasi senyap tersebut dilakukan di sekitar wilayah perairan Laut Aru di sekitar wilayah Maluku. Tidak lama kemudian pesawat Neptune Belanda yang melakukan patroli menjatuhkan flare. Keadaan yang ketika itu sunyi dan gelap kemudian berubah terang benderang. 3 kapal Belanda dengan persenjataan lengkap dan ukuran yang lebih besar kemudian muncul membelah langit malam. Ketiga kapal Belanda tersebut ternyata sudah menunggu mereka. Tembakan peringatan pertama dilepaskan oleh Belanda dan jatuh di samping Kri Harimau. Kolonel Sudomo kemudian memerintahkan tembakan balasan namun meleset. Yos Sudarso yang sadar bahwa pertempuran ini bakal tidak seimbang dalam hal persenjataan, beliau kemudian memerintahkan ketiga kapal yang ia komandoi untuk mundur sementara. Manuver 180 derajat kemudian dilakukan ketiga kapal tersebut. Namun naas, Kri Macan Tutul yang ditumpangi oleh Komodor Yos Sudarso macet. Pihak Belanda mengira bahwa kapal Indonesia akan melakukan manuver untuk menyerang. Belanda kemudian melepaskan tembakan untuk menyerang. Kri Macan Tutul ketika itu berhadapan dengan kapal perusak Belanda. Yos Sudarso kemudian memerintahkan Kri Macan Tutul untuk pasang badan agar 2 kapal lainnya bisa meninggalkan medan pertempuran. Tembakan pertama yang dilakukan kapal perusak Belanda itu meleset mengenai Kri Macan Tutul. Di kesempatan berikutnya, tembakan yang dilakukan kapal perusak Belanda akhirnya tepat mengenai badan kapal Kri Macan Tutul yang bernomor lambung 650 tersebut. Kri Macan Tutul buatan Jerman Barat itu akhirnya terbakar dan perlahan-lahan karam ke dasar samudera bersama 24 kru kapal. Kru lainnya yang selamat menjadi tawanan Belanda. Kalimat terakhir dari Komodor Yos Sudarso sesaat sebelum kapalnya karam yaitu, "Kobarkan semangat pertempuran," ia pekikan melalui radio kedua kapal lainnya yang berhasil selamat. Komodor Yos Sudarso yang semasa kecil bercita-cita sebagai prajurit itu akhirnya gugur di lautan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
Kini namanya banyak diabadikan sebagai nama jalan di wilayah Indonesia dan juga pulau di Papua. Jadi, sudahkah Anda mengetahui akan hal ini?